Kali ini gue mau ngasih tutorial buat ngerjain testnet dari Plum Network. Jadi ini tuh adalah salah satu RWA di layer 2 yang modular. Jadi di sini kasih tahu kalau Plum Network itu the first modular RWA yang dibuat di layer 2. Terus tadi gue sempat baca-baca sedikit, jadi sebenarnya gue udah ngerjain ini, tapi ada beberapa yang bisa dibaca lagi di dokumentasinya, ya kan, di docs-nya. Dan di sini dia bisa running note juga. Kalau misalkan mau running, mungkin bisa baca sendiri aja di dokumen saya. Gue nggak ngasih tutorialnya. Dan di sini ada buat ngedeploy. Ngedeploy-nya ini ada yang ngedeploy smart contract dan NFT. Di sini sih di dokumentasinya cuma dikasih 3 guidance, yaitu di Foundry, Hardhat, sama di Third Web. Yang Third Web ini buat NFT yang paling gampang ya. Gue tadi udah coba approach buat nanya di Discord-nya, bisa nggak buat ngedeploy smart contract-nya lewat Remix IDE, cuman belum ada balasan. Jadi nanti gue bakalan jelasin juga gimana ngedeploy NFT di Third Web-nya. Jadi tampilan itu kayak gini ya. Sebelum gue mulai tutorial ya, gue mau ngasih tahu dulu hal apa aja yang harus disiapin. Jadi gue sekali ini mau jelasin juga tutorialnya yang bener-bener dari nol. Yang satu pasti perlu MetaMask buat wallet ya kan, pakai MetaMask. Terus abis MetaMask itu tinggal setup akun aja ya, tinggal cari aja tutorial lainnya buat nge-setup akun di MetaMask, setup walletnya. Terus akun Twitter yang pasti. Jadi yang pertama MetaMask, akun Twitter, dan yang terakhir itu Galaxy sama Discord. 4 itu. Jadi MetaMask, akun Twitter, X, Galaxy, dan Discord. Nih, ini yang diperluin buat ngerjain testnet di Plum Network. Sama, satu lagi gue lupa nih. Sama Third Web, akun Third Web, cuman ini bisa pakai wallet MetaMask, tapi nanti tetap perlu verifikasi di email buat akunnya. Ini buat nanti ngedeploy NFT-nya. Jadi di sini tuh dia bentuknya miles, bukan poin. Jadi kita harus ngumpulin miles sebanyak-banyaknya. Dan di dashboard testnet ini ada 3, check-in, faucet, dan pasport. Jadi gue jelasin dulu, ini ada yang pertama ini ada check-in. Ini ada check-in buat daily check-in buat ngedapetin miles. Jadi di sini kita check-in buat dapetin miles dan nanti kita bakalan ngemin NFT. Tapi daily check-innya ini tuh perlu gas fee. Karena kita perlu gas fee, jadi kita ke faucetnya dulu nih. Jadi di sini udah disediain faucetnya. Nah ini ada 2, ada yang Ethereum sama yang Gon, ya kan? Yang Ethereum ini buat yang gas fee, yang Gon ini buat nanti interaksi, nge-swap, dan staking. Terus buat Ethereum ini bisa didapetin faucetnya itu setiap 10 menit sekali. Ya kan kalau nggak salah itu 0,001 didapat ya. Gue lupa 0,001 Ethereum. Terus buat yang Gun ya atau Gon ya, ini tuh setiap 2 jam sekali. Nah, jadi kalian banyak-banyakan aja, sering-sering aja rajin ngeklaim. Buat yang Gun ini tuh dapat 0,1 kalau nggak salah. Jadi karena gue di wallet yang ini belum ada gas fee dan Gunnya, jadi gue bakalan ngeklaim faucetnya dulu. Oh iya, gue lupa. Sebelum kalian ngeklaim faucet ini, ya kan ini ada 2 ya sama Gun, itu kalian butuh gas fee. Jadi kita ngeklaim faucet itu butuh gas fee. Terus pertanyaannya pasti ya gimana mau dapetin faucet ya kalau misalkan kita nggak ada gas fee kan. Nah, jadi caranya kita nge-bridge. Di sini udah disediain bridge-nya. Nge-bridge-nya itu dari Sepolia, dan make sure juga kalian ngeklaim faucet Sepolia gitu kan. Punya lah at least. Nanti gua kasih juga linknya di bawah. Cari tutorial sendiri tapi ya buat ngeklaim itu gampang banget. Kita tinggal nge-bridge aja Sepolianya ke Plumnya. Sebagai contoh mungkin gue fast forward aja ya. Oke, ini gue udah selesai nge-bridge-nya. Di sini udah komplit. Kurang lebih tuh tadi gue 4 menit buat nge-bridge. Kalian nge-bridge aja dari Sepolia ke Plum Network-nya. Ini gue nge-bridge dikit sih, 0,05, karena gue punya faucetnya juga dikit di wallet yang ini. Nah, karena tadi kita udah nge-bridge dan gue udah nge-bridge gitu kan. Nah, sekarang gue udah bisa nge-claim faucetnya dari Plum-nya langsung. Ini udah muncul yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalian mau nge-claim faucet ETH-nya ini harus pakai gas fee. That's why tadi kita harus nge-bridge dulu pertama kali, baru kita bisa nge-claim faucetnya. Jadi setiap 10 menit sekali kita bisa nge-claim faucet ini gratis. Ya nggak gratis sih, pakai gas fee tadi gitu. Gas fee yang di-bridge dari Sepolia gitu. Nah, ini udah selesai. Kita dapat 0,001 buat it-nya. Terus jangan lupa habis itu kita claim juga yang Gun-nya. Sama buat yang Gun, di sini juga kita butuh gas fee buat ngeklaim faucetnya. Jadi ya harusnya sih ini nggak makan banyak-banyak banget ya, cuma 0 sekian lah, itu tergolong murah buat ngeklaim. Ini juga udah berhasil buat ngeklaim Gunnya, kita dapat 0,1 Gun. Terus nih buat yang pemula ya, gue kasih tahu kalau misalkan kalian abis ngeklaim faucet, apalagi wallet kalian baru, itu
kalau misalkan nggak ada tokennya di wallet, nggak ada kontrak addressnya, token addressnya, itu kalian tinggal klik aja nih yang add gun to your wallet. Jadi nanti faucet yang udah kalian klaim itu bakalan kebaca di wallet kalian. Kalian nggak akan bingung lagi buat nyari atau kayak ini kenapa nggak ada token yang gua klaim tadi. Jadi kalian tambahin aja ke wallet kalian, nanti bakalan kebaca. Nah kayak gini, ini udah kebaca. Gue udah nambahin gunnya, kebaca 0,1. Nah, terus setelah kita udah ngeklaim faucet, kita bisa daily check-in dulu yang pertama kali. Daily check-in ini butuh gas fee. Gas fee-nya berubah TH yang tadi. Nah, terus ini tuh daily check-in itu bukan 24 jam ya. Maksudnya bukan 24 jam tuh. Contoh sekarang gua nge-record jam 3. Biasanya tuh ada aja daily check-in airdrop yang gue baru bisa daily check-in lagi tuh besok jam 3. Tapi ini tuh resetnya itu setiap kalau nggak salah itu jam 7 sampai 8 pagi kalau nggak salah. Nah, di sini kita belum bisa ngeklaim NFT dari Plum-nya. Nah, ini udah bisa. Jadi tadi itu error kalau misalkan kalian udah daily check-in terus di website-nya belum bisa, kalian refresh aja. Di sini kita nge-min NFT yang mana ini lumayan buat nambahin miles kita. Kita min aja. Nah, pas kalian nge-min NFT juga tetap butuh gas fee ETH. Jadi di-confirm aja. Oke, ini gue udah selesai minting NFT-nya. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini ada tingkat rarity-nya. Dan gue dapat yang rare dan gue dapet 12.000 miles tambahan dari ngemin NFT ini. Jadi tingkatannya ini ada banyak, nggak banyak sih, gue lupa ada berapa, tapi tier yang paling tinggi, tingkatan paling tinggi itu yang legendary, baru di bawahnya yang rare. Nah, masing-masing rarity ini ngedapetin miles yang berbeda-beda. Dan nah di sini tuh kita bisa reroll kalau misalkan mau ngemin NFT lagi, reroll for a change to min a new gun and other benefits. Cuman kalau misalkan kalian nge-reroll itu bakal nge-replace atau ngegantiin NFT gun yang tadi udah dimin. Kayak tadi gue udah dapat, kalau misalkan gue reroll, nih gue kasih contoh ya, kalau misalkan gue reroll itu yang tadi bakalan replace. Nih di sini dikasih reminder, rerolling will replace your existing gun with a new gun. Nih gue kasih contoh, gue reroll. Ini gue udah nge-reroll dan gue dapet rarity yang uncommon. Jadi kayaknya yang uncommon ini masih di atasnya uncommon atau di bawahnya ya. Gue nggak tahu ya. Cuman yang jelas ini lebih di bawah dari rare yang tadi. Ini resikonya kalau misalkan kalian nge-reroll. Kayak tadi gue udah dapet yang rare, karena gue reroll yang rare tadi gue ke-replace dengan yang uncommon. Coba kalau misalnya emang kalian hoki atau luck, itu nanti bisa dapat yang legendary kayak gitu dan dapat miles yang lebih. Jadi kayak gini, gue dapat yang uncommon. Terus next stepnya itu kita ngerjain teks yang gampang dulu. Di sini ada dua, yang recurring dan one time. Kita kerjain yang one time dulu. Cuman sebelum kalian ngerjain tugas atau teks yang Twitter, kalian ke pojok kanan sini, kalian sambungin dulu sosmed kalian yang Twitter dan Discord biar nanti ngerjain teks di sininya tuh enak. Kayak gue sambungin punya gue dulu. Oke, dikarenakan gue nggak bisa ngekonekin account sosmed gue, tadi sih tulisannya kayak demanding traffic. Dua-duanya, Twitter gue dan Discord gue nggak bisa. Jadi intinya buat yang Twitter sama Discord itu gampang banget. Di sini udah ditulis, lu cuman harus follow doang. Nanti dia bakal auto verifikasi, like, retweet, dan Discord juga lu cuman join server Plum-nya, lalu ngeklaim role yang ada di server tersebut. Nah, terus sama ini juga nih buat yang di Twitter, nge-follow Nest NEST gitu kan. Sisanya yang Galaxy. Sebelum gue ngerjain task Galaxy dan nerangin task Galaxy, gue mau ngejelasin dulu yang satu ini, namanya pasport. Jadi pasport ini tuh apa? Ini seperti status, cuman masih coming soon. Jadi gue nggak tahu buat syarat upgrade-nya. Di sini kan ada 4 nih, ekonomi, business, first, sama private. Ini kayak pesawat aja gitu, ekonomi, bisnis first, dan private ya kan. Tapi feeling gua mengatakan kayaknya kalau misalkan kalian pengen upgrade nanti itu butuh menuhin ini nih, stamps yang ini. Nah, terus stamps ini dapat dari mana? Nih di sini ada collect more stamps. Jadi setiap kalian ngerjain teks di sini itu nanti bakalan dapat stamps yang bisa dikumpulin, dan stampsnya itu sampai 12 kayak gitu, dan nanti bakalan dapat miles juga kayak gitu. Terus buat pasport udah, gue mau jelasin yang Galaxy dulu yang gampang. BTW ini kalian sering-sering cek aja setiap hari atau per 3 hari sekali atau seminggu sekali, karena bakalan ada unit baru, one time text baru. Jadi
buat yang Galaxy, ini gue udah ngambil contoh satu, kalian tinggal login aja kerjain. Nanti ada banyak, kerjain aja yang di sini. Ini ada 3, Celestia, Bitget, sama Omni. Nanti kalian loginnya itu pakai akun MetaMask kalian, terus sambungin Twitter, Discord, dan email. Kayak gitu. Habis sambungin, kalian baru ngerjain ini lagi. Ini gampang banget, tinggal follow, like, retweet. Kalian tinggal buka aja, kalian ikutin perintahnya. Habis itu kalian refresh sampai hijau, centang semua, nanti claim points. Kayak gitu aja. Ini gampang banget buat Galaxy. Gue nggak bisa nyontohin karena di akun gue yang ini nggak ada Galaxy. Jadi Galaxy gue cuma satu dan itu udah ngerjain. Jadi simpelnya kayak gitu. Terus yang recurring ini tuh berulang. Maksudnya berulang tuh setiap hari. Kalau misalkan kalian nggak bisa setiap hari, itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa usahain setiap hari gitu. Kayak konsisten setiap hari atau kayak kalau emang pahit-pahitnya nggak bisa ya seminggu berapa kali atau diusahain tuh strict lah dari daily check-innya gitu. Karena itu bisa multiplying miles kita gitu. Jadi semakin lu sering, semakin banyak juga dapat milesnya. Nah ini ada 2 selain, jadi gue jelasin dulu ya, sorry. Daily check-in, ini buat yang harian ya, yang recurring. Habis daily check-in, nanti dapat miles, kalian langsung ngambil faucet, dua-duanya. Habis ngambil faucet, langsung ke ambient, nih buat nge-swap si go on-nya. Kalian connect wallet dulu, tinggal agree, pilih yang MetaMask, terus pilih walletnya, next, confirm. Habis itu tinggal masukin jumlahnya. Saran gua, kalau lu pengen nge-swap go on-nya, ini jangan terlalu banyak. Ini cuma ada 2, ini jangan terlalu banyak. Kalau bisa dari 0,1 lu taruhlah 0,01 atau mungkin 0,05 paling banyak. 0,05 paling banyak. Jangan 0,1 semua karena buat jaga-jaga aja gitu. Sebagai contoh gue ngambil 0,02. Nah, langkah pertama itu kalian approve dulu ya kan, baru nge-swap. Jadi approve ini buat mengizinkan di go on ini, aset go on ini di swap, ditransaksikan gitu. Simpelnya seperti itu. Ini kita approval dulu. Oke, ini udah selesai approval. Sekarang tinggal gua confirm transaksinya. Ini gua confirm 0,02 sampai, jadi sorry, dari 0,02 ini nanti bakalan dapet 19,9 kayak gitu. Terus ini bisa kalian centang kalau mau, skip this confirmation step in the features. Jadi nanti nggak akan minta konfirmasi lagi. Kita swap. Ya ini udah confirm, ya kan? Nah, setelah udah nge-swap go-nya, kalian balik lagi ke sini. Terus kalian ke explore, klik yang stake honest. Nah, nanti di sini kalian nge-stake, kan tadi di swap nih, ya kan dari go on ke go on USD. Nah, go on USD ini sekarang di stake. Nah, buat nge-stake-nya, ini tuh ada bug mungkin ya. Gue sempat baca juga di Discord. Kalau misalkan kalian maksimum, ini nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuman gue kemarin sempat baca di Discord yang kata moderatornya kalau bisa dibulatkan aja bilangannya. Maksudnya dibulatkan itu kalau bisa nggak ada bilangan desimal atau titik di belakangnya. Jadi misalkan gue punya 19,98, gue pengen nge-stack misalkan 9. Ya udah 9 aja, nggak bisa kayak 9,98 gitu. Disarankannya seperti itu. Gue nggak tahu kenapa tapi disarankannya seperti itu di Discord-nya oleh moderatornya. Jadi sebagai contoh ini gue nge-stack 9 gue USD, kita maximize buat approval tokennya, kita tungguin aja approvalnya. Nah, kalau udah di-approve, tinggal di-stake. Ini gue udah nge-stake Gon USD-nya, jadi jadinya nih STRWA, dapat 9 STRWA 1/1 konversinya. Terus di sini kalian bisa unstake juga STRWA-nya, dan di sini ada bagian claim. Jadi nanti setiap Go on USD yang kalian stake itu bisa ngedapetin 3 ini, Nest, Gon, dan Plum Miles. Jadi semakin gede jumlah Gon USD yang kalian stake, ini bakal semakin besar juga rewardnya. Ini bisa diklaim nanti kalau misalkan udah ada Miles, Gun, dan Nest. Kayak gitu. Ini sama juga dilakuin daily. Jadi ya kalian tinggal daily check-in aja. Habis daily check-in itu ngambil faucet, habis ngambil faucet nge-swap, habis nge-swap nge-stake. Udah kayak gitu aja dailynya. Kecuali kalau misalkan emang ada tugas baru di one time tax-nya, itu bisa dikerjain. Mana nih, kok nggak mau. Nah, kayak gitu aja. Jadi dari daily check-in terus nanti faucet, nge-claim faucet dua-duanya. Nih yang Gon sama ETH, Ethereum. Habis itu di swap, di ambient dari Gon ke Gon USD, terus Gon USD-nya di stake di Nest. Kayak gitu aja buat daily-nya. Yang kayak gini tuh satu kali aja, jadi nggak harus berulang kali, nggak recurring. Seperti itu aja buat yang plumnya. Oke, gue bakal lanjut ke deploy NFT-nya. Again, buat NFT ini
sepertinya sifatnya opsional ya. Gue belum baca juga sih di Discord ini, gue baru baca di dokumentasinya. Cuman kalau misalnya kalian mau ngerjain atau ngedeploy NFT-nya juga monggo. Jadi website itu namanya Thirdweb ya kan. Oke, nih gue sebagai contoh. Jadi kalian tinggal buka aja thirdweb.com/explore. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Kalian login pakai MetaMask. Nanti habis itu dimintain email buat konfirmasi verification code. Setelah itu kalian tinggal klik explore aja, kalian pilih yang kontrak di sini, ntar klik explore, habis itu scroll down ke bawah, sampai muncul yang di NFTs, terus pilih yang NFT collection. Nah, setelah sampai sini, kalian pilih yang ini, deploy now. Nah, kalian masukin deh. Nih gue kasih contoh dulu bentar. Nah, ini sebagai contoh bikin NFT pada umumnya aja. Tapi kan ini ngedeploy-nya di testnet, jadi tenang aja. Nggak akan ngeluarin gas fee yang besar, nggak bisa diperdagangkan, dan tidak akan muncul di jaringan utamanya. Jadi tenang aja, ini pakai testnet. Oke? Jadi kalian pilih gambarnya yang buat dijadiin NFT. Ini sebagai contoh, gue pakai AI, gue milih gambar ini, dan ini gue ngasal aja. Terus recipient address, tentu aja address kalian. Terus ini ada percentage, ini tuh kayak royalty dari setiap penjualan NFT-nya. Ini kalian bisa bebas mau 0% atau gue sebagai contoh mungkin 1,25%, 1,25%, sorry. Terus buat yang trusted forwarders, karena gue kurang paham dengan protokol NFT-nya, jadi gue pakai yang get default aja. Nah, terus yang di sini, yang di network/chain ini, kalian pastiin pilih yang Plum testnet. Gitu, kalian pastiin pilih yang Plum testnet. Lalu tinggal klik deploy now. Nah, ini lagi deploying kontrak. BTW, ngedeploy ini make fee atau gas fee dari testnetnya, dari yang kita klaim di faucet di sini. Pakai yang Ethereum ini. Jadi, make sure punya Ethereum-nya buat gas fee. Nih, sebagai contoh. Sorry. Nah, ini sebagai contoh. Di sini dikasih keterangan ya kan, deploy proxy by implementation. Gas fee-nya juga dikit, murah, nggak mahal-mahal banget. Kita tungguin aja. Nah, ini udah mau selesai. Jadi ini udah berhasil buat ngedeploy NFT collection-nya. Next step-nya itu kalian tinggal klik ke kontrak, terus pilih NFT collection-nya, terus di extension klik NFT. Nanti kita di sini bakalan nge-mint NFT-nya. Nih gue kasih contoh ya. Gue bakal samain aja mint NFT-nya sama yang di sini. Ini kayak gini, gue sebagai contoh ngambil deskripsinya sama aja kayak yang tadi buat nge-mint NFT-nya. Terus ini bisa dikosongin aja, yang trade type-nya dan value-nya. Kalau kalian pengen isi nggak apa-apa, cuman nama gue dikosongin aja biar simple. Terus kalian mint NFT-nya, terus kalian confirm transaksinya. Oke, ini udah selesai buat nge-mint NFT-nya, dan di sini kalian udah punya kontrak NFT-nya. Ini, lihat di sini ownernya udah sama address gua, belakangnya 228, di sini 228. Jadi kayak gitu buat ngedeploy NFT di Thirdweb. Gue ngambil yang gampang aja tutorial ngedeploy NFT-nya, karena di sini ada 3, tapi gue ambil yang ini aja. So seperti itu buat ngerjain testnet dari Plum Network ini. Jangan lupa buat ngerjain daily check-in-nya. Nah, ini kadang suka delay buat miles-nya. Kalian tinggal daily check-in, ngambil full set, nge-swap, dan nge-stake. Udah kayak gitu aja. Well, kalau misalkan kalian masih ada yang kurang dimengerti atau pengen nanya-nanya lagi, bisa komen di bawah atau langsung join Discord-nya Plum Network dan tanya-tanya di sana. Oke, see you guys in the next video. Wish you guys are all eligible, okay? Bye-bye.